Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa negara yang saya muliakan, warga Kabupaten Jatinegara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita telah berada di hari keempat puasa tahun ini. Mudah-mudahan 3 hari yang telah kita lewati adalah hari-hari yang memberikan kekuatan iman yang baru kepada kita untuk terus dapat melaksanakan puasa Ramadan hari ini dan hari-hari berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam, mari pula kita sajikan kepada Rasulullah SAW atas risalahnya, atas kasih sayang kepada kita, sehingga semua perintah ini hari ini sudah sampai kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan terus-menerus kita berada bersama dengan risalah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa negara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari keempat ini kita coba mengkaji bagaimana hubungannya antara puasa dengan kekuatan iman yang kita miliki, yang terus-menerus dibutuhkan untuk dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali kita sampaikan, sebab inti daripada puasa ini adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil yang pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Telah banyak dituturkan oleh para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita. Dan sesungguhnya memang itu harus terus-menerus disampaikan kepada kita. Yang bermakna bahwa wahai orang-orang yang beriman, kalau kita mengkaji kalimat ini, maka panggilan khusus inilah panggilan kehormatan kepada orang yang beriman. Artinya yang terpanggil nanti itu adalah orang-orang yang beriman untuk mampu melaksanakan puasa ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu itu berpuasa. Bila dasar utama kita berpuasa adalah keimanan, maka kalau kita mendapati orang tidak berpuasa, itu patut diragukan keimanannya. Yang pertama. Dan yang kedua adalah tingkatan orang berpuasa juga ditentukan oleh tingkatan keimanannya. Apakah tingkatan keimanannya ini tingkat orang awam, maka disebut dengan puasa orang awam. Tingkatannya adalah tingkatan khawas, maka disebut puasa orang khawas. Atau tingkatan orang khawasul khawas, berarti itu adalah puasa khawasul khawas. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah orang awam, orang yang berpuasa karena memang kewajibannya dia berpuasa. Sedangkan orang yang khawas, dia berpuasa adalah karena dia mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khawasul khawas, dia berpuasa karena dia membutuhkan kasih sayang Allah kepadanya. Dia membutuhkan kasih sayang Allah kepadanya, kecintaan Allah kepadanya. Maka ini lebih intim. Khawasul khawas lebih intim keimanannya dibandingkan khawas dan dibandingkan dengan puasa orang awam. Jadi dalam kita berpuasa bukan hanya dipanggil orang-orang yang beriman, tapi keimanan itu menentukan tingkat kita, kualitas kita dalam berpuasa. Untuk itu kepada kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kesempatan dalam Ramadan ini untuk berpuasa yang kita raih dengan ujian yang sangat berat. Kita berpuasa tahun ini penuh dengan ujian. Sepertinya kita nggak sampai di Ramadan ini karena ada ujian yang berat, yaitu ujian COVID-19. Ada orang yang Allah panggil kehadirannya gara-gara COVID itu. Oleh karena itu betapa Allah anugerahi kepada kita hari ini usia dan juga kesehatan. Sehingga kita jangan sekali-sekali mengabaikan akan tugas, akan kewajiban yang Allah berikan kepada kita berupa puasa Ramadan ini. Kita harus ada tekad dalam jiwa kita bahwa puasa yang kita laksanakan hari ini adalah puasa yang terbaik dalam kehidupan kita, dengan iman yang terbaik, dengan dorongan yang terbaik. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang berpuasa, man shoma ramadhana, puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh kesabaran, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini harapan kita, harapan seorang mukmin. Tapi ujungnya adalah kita harus melaksanakan puasa itu dengan penuh keimanan. Man shoma ramadhana imanan. Jadi kita tidak berpikir kalau orang berpuasa, kalau sudah dorongan iman, dia tidak lagi berpikir apa yang akan dibukanya nanti, menu apa yang akan dia rasakan ketika dia berbuka puasa. Tetapi yang dia jaga benar-benar bukan menunya, yang dia jaga benar-benar adalah bagaimana puasanya. Sudah sanggupkah dia itu menjaga diri daripada menahan hawa nafsu, lidah, hati. Bukan hanya menahan lapar. Menahan lapar adalah menahan dalam sisi kewajiban kita sebagai bentuk pokok dalam kita melaksanakan puasa ini, yaitu menahan diri pada makan dan minum, yang semua yang dapat membatalkan puasa. Tapi ada yang dapat membatalkan pahala puasa, riba, ngupat, mencela orang lain dan sebagainya. Untuk itu bekalilah ilmu pengetahuan terus menerus agar puasa kita ini menjadi baik. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan seperti ini. Karena di ujung ayat itu, la'allakum tattaqun, Allah mengatakan semoga kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya orang yang bertakwa adalah orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bekal yang sangat luar biasa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu itu berbekal, yaitu dengan bekal takwa. Karena bekal takwa itulah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam cobaan yang Allah berikan seperti ini. Maunya kita telah mencapai ketakwaan yang baik sehingga siap kita dalam ujian apapun yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita takut mati, itu tandanya kita belum siap. Tandanya kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mati itu akan kita hadapi sampai kapanpun itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak mati. Cuma masalah kenapa takut mati? Karena belum siap. Jiwa kita belum siap, mental kita belum siap, amal kita belum siap. Tapi orang-orang yang bertakwa yang sudah-sudah, orang-orang yang dulu-dulu, para aulia, itu adalah orang-orang yang tidak takut mati. Karena mati itu adalah memang adalah hal yang sudah sangat lumrah dalam kehidupan kita. Ada kehidupan, ada kematian. Jadi untuk hidup yang lebih baik setelah mati, tidak lain bekalnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan kita peroleh insyaallah. Kalau kita laksanakan puasa ini benar-benar dan Allah sudah menyatakan seperti itu, la'allakum tattaqun. Maka jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini, supaya lebih mengarah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini laksanakanlah semua ibadah-ibadah sunnah, ibadah nafilah, salat malam, baca Al-Quran, perbanyak sedekah. Itulah tugas orang yang berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan dahaga semata.
Ada ibadah-ibadah lain yang Allah anjurkan dalam kehidupan kita, yang perlu kita biasakan dalam Ramadan ini, perlu kita perbanyak dalam Ramadan ini. Jangan kita cukupkan dengan berpuasa saja, karena Rasulullah SAW paling pemurah di bulan Ramadan. Aisyah berkata, seolah-olah pemurahnya Rasulullah itu bagaikan angin yang membawa segala sesuatu di udara, sehingga dia tidak menahan apapun yang ada dalam rumahnya. Dia tidak menyimpan sesuatu apapun dalam bulan Ramadan. Dia senang bersedekah. Bahkan ada diberikan oleh orang untuk berbuka puasa, lalu dia sedekahkan kepada yang lainnya. Lalu yang lainnya mencontohi Rasulullah, memberikan kepada yang lainnya, kepada tetangga lainnya, sampailah sedekah itu kembali kepada rumah Rasulullah. Barulah Rasulullah SAW membuka puasa dengan sedekah itu. Oleh karena itu, kepada kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan ini, ya, kita sangat berharap satu ayat ini menjadi motivasi kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita, untuk motivasi, dan harus termotivasi. Kalau tidak, maka rugilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini. Dan renungkanlah bahwa banyak sekali orang-orang yang telah mendahului kita, telah meninggal, tidak berjumpa dengan Ramadan ini. Berarti Allah telah cukupkan kepadanya amal-amal yang sudah dilakukan, dan itu sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang hari ini menjalani kehidupan ini, maka tugas kita hari ini adalah bagaimana meningkatkan akan keimanan dan ketulusan kita dengan berpuasa dengan sesempurna mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hari keempat ini hari yang berkah, kita bisa menyambutkan hari yang kelima dan seterusnya. Perbanyaklah doa, perbanyaklah doa untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, terutama doa menolak bala. Dan alhamdulillah Allah kasih bulan ini bersama dengan kita, doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Sebelum kita berbuka puasa, kita harus terbiasa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengabulkan mustajab doa orang yang menjelang berbuka puasa. Maka jangan kita sepelekan doa itu dalam setiap kita hendak berbuka puasa. Doakan untuk keselamatan negeri kita, sekarang kita tentunya, dan terbebas kita dari COVID-19. Dan bukan hanya itu, yang paling penting adalah terbebasnya kita dari api neraka. Kalau andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita dengan sebab ataupun dengan penyakit apapun yang Allah berikan kepada kita, semoga ada manfaatnya. Dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh pemirsa dan juga warga Kabupaten Aceh Tenggara. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Billahi taufiq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.